بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah Ia masih memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, kebersamaan, dan juga kenikmatan di tengah-tengah Ia memberikan cobaan dan ujiannya kepada sebagian umat manusia di muka bumi ini. Apakah kita akan menjadi hamba yang sabar dan taat, ataukah kita akan menjadi hamba yang penuh dengan kekufuran, yang menolak segala ujian dan cobaan ini? Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang terus melaksanakan jejak langkahnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini dalam acara Kurma Ramadan SD Muhammadiyah Sapen, insya Allah Bapak akan membahas tentang kemujizatan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan juga surat Al-Hijr ayat 9. Dua ayat yang Pak Farid baca di awal tadi diperuntukkan bagi kita seorang muslim agar lebih yakin bahwa kitab pedoman hidup yang sering kita baca di pagi hari atau di setiap kapan saja itu merupakan wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang jauh dari kekurangan, kekhilafan, kesalahan, dan ketidakkonsekuenan dari atas apa yang Ia wahyukan kepada nabinya. Dan Ia pun akan menjaga keaslian dari kitab pedoman hidup yang sering kita baca itu dari kerusakan atau dari perubahan yang akan dilakukan oleh hambanya yang kufur, dan akan memberikan jalan yang terbaik bagi hambanya yang selalu menjaga dan mempelajarinya, sehingga petunjuk yang telah Dia tunjukkan di dalam Al-Quran tersebut akan menjadikan kita menambah iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari rasa keraguan-raguan, karena sesungguhnya memang Al-Quran itu adalah kitab yang jauh dari keraguan-raguan. Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, merupakan salah satu kemujizatan terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan Al-Quran segala bentuk panduan, arahan, hikmah, pengetahuan, serta hal lainnya dikumpulkan menjadi satu dan menjadi pedoman hidup baginya dan umatnya pada saat itu hingga sampai pada saat hari kiamat akan datang. Untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran, maka kita harus mengetahui dulu apa arti mujizat. Mujizat secara bahasa diambil dari kata izazan yang artinya melemahkan. Sedangkan menurut istilah artinya ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa mujizat adalah sebuah bukti yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kerasulannya dan tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Ada beberapa aspek kemujizatan di dalam Al-Quran. Di antaranya 1. Aspek bahasa, 2. Aspek ilmiah, 3. Aspek hukum syariah, yang keempat adalah aspek hal-hal yang gaib.
Untuk lebih jelas, Pak Farid insya Allah akan menjabarkan satu persatu aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Pertama, dalam aspek bahasa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab, yang di dalam pemilihan atau susunan katanya, redaksinya, serta kebenaran isinya telah menggugurkan para penyair yang berkembang pada saat itu, yang dimana mereka sangat mengunggulkan syair-syair yang mereka buat, sehingga syair-syair itu sampai mereka dewa-dewakan karena syair itu sangat indah didengar bahkan oleh dirinya ataupun orang lain yang pada saat itu. Dan Allah menantang kepada hamba-hambanya yang masih ragu dan menyangka bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, dengan menyuruh manusia mengumpulkan manusia-manusia dan jin-jin seluruhnya, bahkan andai kata bekerja sama di antara keduanya untuk membuat satu surat yang sepadan di dalam Al-Quran, kemudian memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, dan dapat dibuktikan oleh siapapun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 88, surat Hud ayat 13, dan juga surat Al-Baqarah ayat 23, menyatakan bahwa mereka yang akan meniru-niru Al-Quran itu tidak akan mampu untuk membuatnya. Bahkan ada salah satu tokoh yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba untuk menandingi Al-Quran dengan membuat surat Al-Zamahir yang merupakan tiruan daripada surat Al-Kautsar. Yang kedua, aspek ilmiah. Al-Quran menginformasikan fakta-fakta ilmiah dalam berbagai macam hal proses penciptaan di alam semesta ini. Di antaranya, bagaimana Allah menjadikan gunung sebagai pasak, bagaimana Allah menjadikan perumpamaan-perumpamaan makhluk kecil seperti semut dan juga nyamuk di dalam Al-Quran. Hal itu menunjukkan kemujizatan Al-Quran menginformasikan berbagai macam hal yang ada dalam penciptaan itu dengan secara detail yang tidak mungkin diketahui oleh siapa saja, termasuk diri kita sebagai manusia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menginformasikan dan melakukan hal itu. Yang ketiga adalah aspek hukum syariah. Allah melalui Al-Quran menuntunkan berbagai macam hukum syariah yang berguna dan bermanfaat bagi manusia, agar mereka menjadi hamba Allah yang benar-benar beribadah sesuai dengan apa yang telah dituntunkannya sejak ia diciptakannya. Di antara hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang berupa larangan dan ada juga yang berupa perintah. Misalnya, larangan Allah. Allah melarang manusia untuk melakukan judi. Allah melarang untuk mabuk-mabukan. Allah melarang memakan barang-barang yang haram. Allah melarang hewan-hewan tertentu untuk dimakan oleh kita. Apa yang akan terjadi jika kita melaksanakan larangan tersebut? Apakah baik untuk kita atau buruk untuk kita? Begitu juga dengan perintah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya disuruh untuk melaksanakan sholat, disuruh untuk melaksanakan puasa. Apakah itu akan menjadi kebaikan bagi kita atau menjadi buruk bagi kita? Yang keempat, aspek hal-hal gaib. Dalam hal-hal gaib, Al-Quran menginformasikan berita-berita di masa lalu, berita-berita di masa sekarang atau pada saat Al-Quran turun, dan masa-masa yang akan datang. Yang pertama, berita di masa lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kisah-kisah orang terdahulu dan para nabi, yang mana yang seperti kita ketahui bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, hidup jauh dari mana mereka hidup. Bagaimana Allah memberitahukan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Bagaimana Allah memberitahukan tentang kisah Nabi Isa diangkat ke atas langit. Dan juga bagaimana Allah memberitahukan tentang Nabi Yunus alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perut ikan. Berita di masa sekarang atau pada saat Al-Quran turun. Ada satu kisah di mana Al-Quran menginformasikan tentang fitnah yang terjadi kepada Siti Aisyah, di mana pada saat itu Rasulullah SAW merasa marah dan cemburu kepada Siti Aisyah karena fitnah yang terjadi padanya tentang perselingkuhannya dengan Sofwan. Dan
Allah pada saat itu langsung menginformasikan, memberitahukan kejadian sebenarnya yang terjadi kepada Siti Aisyah dan apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, berita di masa yang akan datang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan akan datangnya kehancuran bangsa Romawi. Kemudian bagaimana kehidupan yang akan kita lalui setelah kita mati. Tiga hal-hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang dapat menginformasikannya dengan secara detail hal-hal yang gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, dan juga Maha Mengetahui. Anak-anakku sekalian, dari proses pembelajaran kali ini, Bapak dapat simpulkan bahwa sesungguhnya kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah memberikan karunia-Nya yang paling besar dan mujizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bisa sampai kepada kita. Andai kata kita pikirkan, ada sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia sana belum mengetahui, bahkan belum membaca Al-Quran dan mendalaminya. Oleh sebab itu, maka mari kita memperdalam lagi Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga kita lebih bisa mendalaminya dan lebih bisa memahami isinya. Anak-anak, Bapak tutup acara kurma kali ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.